Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina as-siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan afdalul mursalin. Allahumma fassalli ala Muhammadin dzil qalbil halim wa alihil mahbubin wa ashabihil mamduhin wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa najal muti'un. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat-Nya. Yang pertama, kita masih dikokohkan iman Islam kita. Yang kedua, kita masih diberikan nikmat hidup dan sehat meski di tengah zaman pandemi seperti sekarang ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena dengan ajaran yang dia bawa sebagai rasul, sebagai khataman nabiyyin, penutup sekalian para nabi, kita bisa mengerti apa yang harus kita tinggalkan dan apa yang harus senantiasa kita amalkan, sehingga kita sebagai manusia terus berproses untuk menjalani hidup dan kehidupan ini hingga kita bisa menjadi al-insanul kamil, manusia yang senantiasa mengoptimalkan hati dan akalnya untuk senantiasa melaksanakan kebaikan dan ke depan akan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan yang baik pula, yang disebut dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai predikat al-insanul kamil itu, maka tentu saja kita harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa saja yang menjadi ciri bagi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Pada kesempatan sidang Jumat yang singkat ini, kita akan paparkan paling tidak ada 5 ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan berproses menjadi al-insanul kamil. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang pertama sekali, ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah manusia itu dibukakan oleh Allah pintu amal saleh bagi dirinya sebelum dia meninggal dunia. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim dijelaskan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan, kecintaan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan beramal itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Allah
bukakan bagi dirinya amalan-amalan soleh sebelum dia meninggal, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridho kepada dirinya. Dengan artian, ketika seseorang hamba tersebut meninggal dunia, maka yang terkenang dari orang sekitarnya hanyalah kebaikan-kebaikan dari hamba tersebut. Karena memang di akhir kehidupannya Allah bukakan bagi dirinya untuk senantiasa beramal soleh. Itulah ciri yang pertama dari orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua bahwa seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia melaksanakan atau melakukan dosa, maka dia akan diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di atas dunia ini. Tidak ditunda sampai ke akhirat nanti. Tapi langsung Allah berikan hukuman bagi dirinya ketika dia masih hidup di atas dunia ini. Manusia yang dicintai oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksaan di akhirat. Karena akhirat sebagai tempat yang abadi adalah saat untuk memetik buah dari amal soleh. Oleh karena itu, dosa yang dilakukan manusia yang dicintai oleh Allah ini akan mendapatkan hukuman ketika dia masih hidup di atas dunia ini. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menggerakkan azab, atau bukan azab, tapi hukuman itu dilaksanakan ketika dia masih hidup di atas dunia ini. Allah menyegerakan hukumannya di atas dunia ini. Namun sebaliknya, sedang jamaah yang berbahagia, jika Allah membenci seorang hamba, jika Allah tidak menyukai seorang hamba, maka Allah akan memberikan hukuman baginya secara total di akhirat kelak. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga dia terima hukuman kelak di hari akhir kiamat. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi jika ada di antara manusia ini yang merasakan di dalam hidup dan kehidupan di atas dunia tidak pernah merasakan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, jangan bergembira terlebih dahulu, jangan senang terlebih dahulu. Ya, mana tahu siksaan, ya, hukuman atas dosa-dosa yang kita lakukan itu justru ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala dan disempurnakan pemberian hukuman itu di akhirat kelak. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Itulah yang kedua, ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan berproses menjadi al-insanu kamil. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah Allah akan memberikan ujian bagi hambanya yang dicintainya. Jadi tidak ada seorang hamba Allah yang dicintainya yang tidak mendapatkan ujian. Setiap hamba dicintai oleh Allah pasti akan mendapatkan ujian. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan seorang hamba ini. Seperti halnya anak-anak sekolah, dia akan melaksanakan ujian terlebih dahulu untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Dan barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka murka Allah pun baginya. Ujian yang dimaksud di sini adalah kesusahan, bisa berbentuk kesusahan. Bisa juga ujian itu berbentuk kesengsaraan.
baik itu ujian berupa fisik, berupa sakit, penyakit dan sebagainya, ataupun ujian sosial dengan kemiskinan, kesusahan hidup, kesengsaraan, kefakiran dan sebagainya. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu kaum bisa saja ditimpa ujian ataupun azab. Bedanya adalah kalau azab ini akan ditimpakan oleh Allah bagi kaum yang ingkar dan mengkufuri nikmat Allah, sebagaimana di masa lalu yang pernah dilakukan oleh kaum Samud, kaum Ad, ya. Tetapi ujian yang Allah berikan itu akan ditimpakan bagi kaum yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan berbuat amal soleh. Dari situ kita bisa bedakan, ya. Kalau ujian atau musibah yang Allah datangkan itu kepada orang-orang yang kufur nikmat, ya, maka berarti musibah yang Allah berikan kepada dirinya itu adalah merupakan azab. Tapi apabila ujian atau musibah itu ditimpakan kepada Allah, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang senantiasa beramal soleh, berarti itu adalah ujian bagi dirinya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Hamba Allah, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah yang ketiga, bahwa seorang yang dicintai oleh Allah itu senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih hidup di atas dunia ini. Yang keempat, manusia yang dicintai oleh Allah itu akan senantiasa diberikan kesabaran, diberikan kekuatan kesabaran. Kita seringkali mengungkapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Namun bagi hamba yang dicintai oleh Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Karena setiap hal buruk yang menimpa di dunia ini, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Misalnya dalam surah Al-Baqarah yang sering kita baca itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 146, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wamastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan mereka tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Bahkan bagi orang yang bersabar dalam segala musibah ataupun ujian hidup, Allah janjikan baginya pahala secara unlimited, tanpa batas. Seperti dijelaskan di firman-Nya dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah, kata Allah, yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan, tanpa ada batas, tanpa ada perkalian. Sidang jamaah yang berbahagia, itulah ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berproses menjadi al-insanul kamil, yaitu mereka senantiasa dikuatkan oleh Allah dengan kesabaran. Dan yang kelima, Allah akan memberikan pemahaman agama. Allah akan bukakan hatinya untuk memahami agama Allah ini. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dijelaskan bahwa barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan suatu kebaikan, maka akan dipahamkan oleh Allah baginya
di dalam masalah agama ini. Bagi seorang ulama yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, Allah akan memberikan kemudahan di dalam memahami berbagai cabang disiplin di dalam ilmu agama. Misalnya dalam mendalami ilmu bahasa Arab sebagai ilmu alat, ilmu nahwu sharaf, dan seterusnya. Tetapi bagi masyarakat awam, Allah akan memberikan petunjuk dan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai, sehingga hamba tersebut mengetahui apa yang harus dilaksanakannya dari perintah agama ini dan apa yang harus ditinggalkan dari berbagai larangan agama ini. Hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah dia 5 ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berproses menjadi al-insanu kamil. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kebenaran bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salatu wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala Allah ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rfa' wadfa' annal bala wal ghala wal waba wat ta'una wa qarana wal fahsya'a wal munkar wal baghy was suyufal mukhtalifata was syada'ida wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amitna ala al-islam wal iman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.